Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, saya Safaatul Karimah. Di sini saya akan sedikit share mengenai aplikasi yang digunakan untuk menghadapi work from home. Sebelumnya, di sini saya akan sedikit membahas tentang media. Di mana media itu merupakan segmen berbagi informasi, baik itu tentang aplikasi, website, atau media yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Apa sih learning management system itu? Secara singkat, learning management system itu merupakan platform yang digunakan untuk mengelola kelas atau kursus online, mendiskusikan materi pembelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru. Nah, berikut ini ada 3 platform manajemen sistem yang paling populer untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah Google Classroom. Google Classroom ini merupakan aplikasi yang terhubung dengan Gmail dan Google Drive. Jadi, kita bisa gunakan aplikasi Google ini secara online dimanapun dan kapanpun. Google Classroom ini diumumkan pada 6 Mei 2014, kemudian dirilis secara publik sekitar tanggal 12 Agustus 2014. Jadi, sudah 6 tahun yang lalu dirilis Google Classroom ini. Google Classroom ini dapat diakses melalui website atau aplikasi di smartphone ataupun tablet. Untuk menggunakannya, pengajar dan murid harus memiliki akun Google agar saling terhubung. Yang kedua adalah Edmodo. Edmodo merupakan learning management system yang pertama kali dikembangkan oleh Miss Borg dan Jeff O'Hara, yaitu tepatnya pada akhir 2008. Edmodo ini dapat diakses melalui smartphone dan website. Edmodo menyediakan fitur untuk guru bisa menyediakan atau mengelola materi dan juga mengevaluasi pembelajaran. Kemudian, ada juga fitur untuk siswa mengakses materi yang telah disediakan oleh guru dan fitur orang tua untuk melihat progres anak mereka dalam proses belajar mengajar dan evaluasi yang dilakukan di dalam Edmodo. Selanjutnya yaitu psikologi. Psikologi merupakan learning management system yang dibuat pada tahun 2007 oleh Jeremy Friedman dan Ryan. Psikologi ini dapat diakses melalui website atau via mobile phone, yaitu dengan cara menginstal aplikasinya yang tersedia secara gratis untuk di-download di Play Store. Seperti halnya Edmodo, psikologi ini juga menyediakan fitur untuk guru mengelola dan menyediakan materi, akun siswa untuk mengakses materi, dan akun orang tua untuk memantau perkembangan anak mereka. Secara praktikal, dari pengalaman saya menggunakan ketiga platform ini, ada beberapa indikator yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur, sebagai pertimbangan jika kita ingin menggunakan platform-platform tersebut. Langsung saja, yang pertama yaitu graphical user interface atau tampilan antarmuka. Yang kedua yaitu dukungan jenis file yang bisa diupload. Yang ketiga yaitu fitur assessment, ketersediaan jenis soal dan penilaian otomatis. Yang keempat yaitu pengaturan jadwal akses dan due date materi atau kuis. Yang kelima yaitu integrasi aplikasi atau platform eksternal, dan yang terakhir yaitu penyimpanan data. Agar lebih mudah memahami, mari kita lihat perbandingannya melalui skema berikut. Teman-teman, langsung saja yang pertama yaitu graphical user interface. Ketiga aplikasi ini memiliki antarmuka atau tampilan yang sederhana. Kita bisa menemukan tab fitur untuk pengoperasian fungsi tertentu dengan mudah. Tapi, secara pribadi, jika ingin mengurutkan dari yang termudah, maka Google Classroom lah yang memiliki tampilan yang paling sederhana dan mudah untuk dipelajari. Kemudian psikologi, lalu yang terakhir yaitu Edmodo. Selanjutnya yang kedua yaitu dukungan jenis file yang bisa kita upload.
Ketiga aplikasi ini atau ketiga jenis platform ini mendukung semua jenis file mulai dari dokumen, file suara, gambar, dan video. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketersediaan jenis soal dan penilaian otomatis. Di Edmodo terdapat dua fitur yang dapat kita lakukan untuk melakukan asesmen, baik itu dalam bentuk penugasan ataupun kuis. Ada juga fitur untuk upload tugas. Kemudian pada Google Classroom terdapat 3 fitur untuk melakukan assessment, yaitu assignment, quiz assignment, dan question. Dan untuk psikologi kita bisa menggunakan fitur assignment atau quiz. Ketiga platform ini kurang lebih menyediakan jenis-jenis pertanyaan yang sering digunakan dalam assessment pembelajaran. Tapi jika diurutkan, saya ingin memilih psikologi karena saya pribadi lebih suka dengan pilihan yang disediakan oleh psikologi. Ada banyak fitur untuk kostumisasi pertanyaan seperti jenis huruf layout, terutama fitur untuk memasukkan rumus matematika atau fisika yang pada platform lainnya tidak tersedia. Selanjutnya yang keempat yaitu integrasi aplikasi atau platform eksternal. Untuk Google Classroom kita bisa mentautkan eksternal link dan juga bisa mentautkan link YouTube. Untuk Edmodo, pentautan eksternal linknya agak terbatas. Namun Edmodo memiliki fitur Discover yang memungkinkan kita mengakses media yang telah di-share pengajar lain menggunakan Edmodo. Dan juga kita juga dapat mengakses game-game serta aplikasi edukatif yang disediakan Edmodo. Dan untuk psikologi, kita dapat mentautkan link eksternal melalui fitur add file atau link eksternal tool dan juga bisa mengakses puluhan aplikasi edukasi yang tersedia di fitur X Center. Selanjutnya yang kelima yaitu kapasitas penyimpanan file. Edmodo memberikan penyimpanan tidak terbatas dengan batasan tiap file yaitu 10 MB. Kemudian untuk Google Classroom kita memiliki batasan 15 GB penyimpanan. Untuk psikologi tidak ada batasan jumlah file yang diupload dan profil itu memiliki batasan sampai 512 MB. Sekian review mengenai beberapa platform yang bisa digunakan untuk menghadapi work from home. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.